Selamat datang di acara Unlock Career Realities. Mungkin ada beberapa yang baru masuk, sedangkan kalau yang dari pagi pasti udah bosen kali ya dengerin saya memperkenalkan diri dulu juga. Tapi karena ada yang baru masuk, nah aku izin waktu untuk memperkenalkan diri juga ya. Jadi nama saya Moni Christian, saya adalah founder dari Tes Bakat Indonesia. Apa sih Tes Bakat Indonesia itu? Nah, jadi Tes Bakat Indonesia adalah sebuah perusahaan psikologi yang biasanya bantu anak-anak untuk supaya nggak salah pilih jurusan kuliah. Sebenarnya sih dari anak kecil sih, dari umur 4 tahun juga udah bisa. Nah, so far kita juga udah dapat beberapa penghargaan seperti Rekor Muri, Jakarta Business Excellence Forum, buku anti salah jurusan yang sempat jadi bestseller di toko buku Gramedia, buku karangannya saya, dan pernah meraih Indonesian Best Choice Award for Education di tahun 2021. Nah, yang selanjutnya Tes Bakat Indonesia tuh juga sudah ada di 4 kota loh. Ada di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Jadi saya tahu beberapa teman-teman di sini juga sebenarnya nggak dari Jakarta kan. Tenang aja, kita udah hadir di Jakarta, Semarang, Surabaya, dan Medan. Nah, kalau teman-teman notice, hari ini nih kita ganti logonya jadi Tes Bakat Indonesia Academy. Apa tuh Tes Bakat Indonesia Academy? Nah, jadi gini, dari pengalaman saya, setelah membantu lebih dari 100.000 siswa dan keluarga, mereka tuh merasa terbantu dengan saran jurusan yang saya berikan. Tapi karena saya selalu memberikan opsi, mereka balik bertanya, saya masih bingung nih, kira-kira saya disarankannya IT, entrepreneur, sama hukum. Miss Monik, saya kira-kira lebih cocok ambil yang mana ya? Nah, makanya saya bikin Tes Bakat Indonesia Academy, di mana kita ada program mentoring, di mana kita ajak anak-anak untuk melakukan riset, melakukan jurnal, punya fasilitator dan mentornya, sehingga mereka lebih yakin lagi secara objektif mereka cocok kemana. Nah, dan juga kita bikin program yang namanya job shadowing. Apa itu job shadowing? Job shadowing adalah sebuah program di mana anak-anak bisa belajar langsung sama para business owner di sebuah perusahaan. Nah, jadi kayak misalkan kalau yang tertarik di dunia IT bisa loh belajar di Jadi Solution. Yang tertarik sama dunia entrepreneurship bisa loh belajar di Pukio dan Kopi Persatuan. Yang tertarik di dunia hukum belajar langsung sama Pak Sugiharta di HADS Partnership. Nah, kenapa job shadowing itu penting? Karena sebenarnya dengan mengikuti job shadowing, para siswa bisa mendapatkan gambaran yang lebih real akan sebuah perusahaan. Dan tentunya ini beda ya sama internship. Kalau internship kan kita cuma belajar satu divisi. Kita kerja di sana. Kalau ini enggak, kita benar-benar melihat dan mempelajari. Nah, tanpa berlama-lama, saya panggil nih bintang tamu yang paling spesial pada hari ini. Hari ini sadar nggak kita kan punya 3 pembicara ya. Biasanya ya bintang tamu utama ditaruh di paling belakang. Nah, jadi ini bintang tamu utama kita hari ini. Boleh dong dikasih tepuk tangan nih untuk Pak Sugiharta. Boleh ditampilkan slide-nya dulu, Elis. Kira-kira boleh ya Pak memperkenalkan diri. Ini tuh Pak Sugiharta itu profilnya seperti apa dan HADS ini apa sih Pak gitu. Ya, halo, halo, halo. Selamat sore. Jadi saya Sugiharta Gunawan. Saya itu adalah owner dan juga founder dari HADS Partnership. Jadi HADS Partnership itu adalah kantor hukum. Sehari-hari itu kita menyediakan solusi hukum dan juga mengassist klien-klien kita di bidang kebutuhan hukum untuk bisnis dan juga komersial. Saya sendiri eh, dulu kuliah di Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian saya sudah terjun di dunia hukum bahkan sejak saya kuliah tahun 2005 saya mendirikan ini kantor dan bertahan sampai dengan sekarang. Kebetulan sekarang ini saya adalah advokat juga, kurator juga, kemudian trainer di beberapa seminar hukum juga, kemudian saya pegang beberapa bisnis usaha juga. Ya sehari-hari adalah begitulah. Jadi kita bantu banyak sekali perusahaan dalam penyelesaian masalah-masalah hukumnya mereka. Wah, Pak Sugi, yang saya dengar kan pengacara sibuk banget. Terus tadi kegiatan Bapak Mm-mm. masih banyak ya, masih ngajar, jadi advokat, melayani ini, melayani itu. Gimana tuh Pak cara membagi waktunya? Membagi waktunya kan satu hari 24 jam. Jadi kita bagi-bagi aja kayak kayak makan kue aja. Jadi tinggal kita baik-baik gitu ya bekerja karena bagi kita sebenarnya adalah yang jadi kalau jadi pengusaha kan sebenarnya ilmunya adalah ilmu kepemimpinan. Bagaimana kita bekerja dengan memanfaatkan
tenaga dan waktunya dari tim kita. Jadi kita tinggal pintar-pintar memilih pekerjaan, pintar-pintar memilah prioritas, mana yang penting, mana yang enggak, dan apa yang bisa kita delegasikan kepada anak buah, kepada tim kita taruh kepercayaan, kita kasih trust, kita kasih tanggung jawab, ya mereka yang kerjakan. Wah, kalau gitu kita harus mengucap syukur banget ya dengan banyaknya kegiatan Pak Sugiharta, tapi hari ini Pak Sugiharta masih mau berbagi dengan kita kepada para parents, students, dan juga para school counselor. Berarti buat Pak Sugiharta ini penting loh sampai diprioritaskan. Kasih hati-hatinya dulu dong nih teman-teman, Bapak Ibu. Wah, ya, biar tambah semangat kita karena sudah sore hari di hari Sabtu ya menjelang weekend biar kita masih semangat di sini. Nah, Pak Sugi, mau tanya dulu nih ya, apa sih yang membuat Pak Sugi memilih bidang atau spesialis hukum atau kasus gitu ya? Kan kan biasanya kan karir banyak nih. Boleh nggak sih cerita sedikit dulu kenapa sih kuliahnya tuh hukum gitu sampai akhirnya kan sekarang jadi punya law firm. Dan juga ceritain ke kita, hukum itu kan ada banyak ya Pak bidangnya. Sebenarnya spesialisasinya seorang Pak Sugi Harta Gunawan ini di bidang yang mana dan kenapa pilihnya itu gitu. Ya, ya. Mungkin kalau secara internal, mungkin saya bisa jawab adalah karena panggilan hati kali, Cimonik. Karena balik lagi, saya ini kebetulan pas waktu selesai kuliah, itu adalah tahun 1999. Jadi ketahuan umurnya berapa sekarang kan. Nah, jadi tahun 1999 itu adalah zamannya reformasi. Reformasi itu adalah orang lagi huru-hara sana sini, terjadi peralihan kekuasaan di negara kita dan lain-lain. Maka bidang yang paling diminati waktu itu adalah hukum atau politik gitu ya. Nah, tapi di sisi lain sebenarnya itu adalah kondisi eksternalnya, tapi kondisi internalnya sebenarnya adalah saya panggilan hatinya adalah tertarik kepada hal-hal yang berbau sosial, hal-hal yang berbau masyarakat, terutama saya itu suka sekali dengan menyelesaikan masalah. Jadi ide-ide kreatif untuk menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat dan lain-lain itu saya sangat tertarik. Jadi dulu waktu itu adalah pilihannya cuma dua, yaitu adalah apakah psikologi atau hukum gitu ya. Nah, cuman orang tua kebetulan meminta saya untuk kuliahnya adalah dua aja deh. Kalau nggak bisnis gitu ya, kalau nggak hukum. Nah, kebetulan waktu itu yang diterima adalah hukum. Jadi of course sebenarnya adalah saya sangat senang sekali ketika diterima di hukum. Untungnya adalah saya karena mungkin ini passion, saya jalani dengan sepenuh hati. Jadi saya lulus dengan kualifikasi lulusan terbaik di Universitas Katolik Parahyangan. Dan pada akhirnya sepanjang sejarah saya juga bahkan sejak saya kuliah itu udah terjun ke LBH menyelesaikan masa-masa hukum, datang ke masyarakat, kasih bantuan hukum kepada orang-orang yang tertindas sampai dengan pada akhirnya tahun 2005 itu kita dirikan kantor hukum sendiri namanya HADES Partnership. Nah, profesi hukum itu memang banyak. Jadi kalau kita kuliah hukum, jurusannya itu kan memang ada beberapa jurusan, tapi rata-rata orang yang selesai kuliah hukum itu bisa jadi hakim, bisa jadi lawyer, bisa jadi notaris, bisa jadi kerja di perusahaan, jadi legal internal, atau kerja di pemerintahan. Atau di beberapa orang juga bisa juga jadi HRD gitu ya. Nah, tapi kalau saya karena memang panggilan hatinya adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat, jadi saya lebih tertariknya adalah kepada lawyer. Nah, kebetulan lawyer juga nanti ada banyak pilihannya nanti spesialisasinya. Jadi sama seperti dokter lah. Dokter itu kan ada dokter umum, ada dokter kandungan, ada dokter jantung, ada dokter saraf dan lain-lain. Hukum pun nanti terbagi-baginya spesialisasinya macam-macam. Ada hukum pajak, ada hukum kepailitan, ada hukum keluarga, ada hukum bisnis, ada hukum tata usaha negara dan lain-lain. Nah, kalau saya kebetulan panggilannya itu adalah kepada hukum bisnis, hukum bisnis. Jadi mayoritas klien kita adalah perusahaan. Oke. Oke, Pak, aku menarik banget ya. Aku menangkap satu kata-kata dari Pak Sugi. Passion saya itu memang di bidang hukum. Makanya saya jadi lulusan terbaik, bahkan sebelum lulus udah bisa mengerjakan beberapa hal, memberi bantuan di LBH. Nah, Bapak Ibu, jadi kita lihat ya, bekerja sesuai passion itu penting banget. Pilih kuliah sesuai passion itu penting banget. Jadi buat kalian yang masih belum tahu passionnya apa, jangan pilih jurusan tuh hanya karena ngikutin tren. Ya,
Tapi cari tahu dulu nih, apa yang kamu tuh punya potensinya, apa yang kamu tuh punya passion-nya. Karena kalau kayak sekarang kita tahu ya, yang lagi tren sekarang dunia IT, karena kita udah masuk society 5.0, ya kan? Kebayang nggak sih seorang Miss Monique yang nilai matematikanya itu selalu jeblok, terus karena saya ngikutin tren, saya kuliah IT, nilai pas-pasan, kayaknya ngelamar kerja di Jadi Solution-nya Bu Elsa belum tentu diterima deh. Kalau diterima pun mungkin nggak lulus probation, gitu kan? Jadi kita sekolah, kuliah, dan bekerja sesuai passion penting banget nih. Makanya kayak Pak Sugi aja sebelum lulus udah berprestasi banget gitu ya. Nah, Bahkan si Monik ya, ini ada cerita juga. Waktu SMA, Ci, hampir setiap tahun itu saya hampir nggak naik kelas. Bukan karena saya males belajar, cuman karena nggak bisa ngikutin pelajarannya aja atau nggak cocok nih. Tapi begitu saya masuk ke hukum, karena itu passion saya bisa jadi lulusan terbaik. Jadi sedemikian passion itu sebenarnya adalah merubah cara pandang, cara saya belajar, cara apa saya mencapai cita-cita, karir dan lain-lain. Passion is everything lah. wah, boleh dong nih dikasih hati-hatinya nih, super love banget nih buat Pak Sugiharta. Jadi buat kalian, student-student yang masih duduk di bangku sekolah saat ini, dengar ya kata Pak Sugiharta, mungkin kalian sekarang juga bukan murid berprestasi di sekolah, tapi jangan khawatir. Kalian bisa kejar di masa kuliah dan akhirnya bisa jadi kayak Pak Sugiharta yang konon 1 tahun aja handle case lebih dari 500 dan setiap tahun menang penghargaan sebagai Best Law Firm Company hanya berdasarkan passion. Karena dengan kamu ngerjain sesuai passion, kamu tuh bener-bener kayak menggebu-gebu banget dan kamu tuh pasti kayak senang aja ngelakuinnya. Bahkan seorang Pak Sugiharta yang tadi ya yang sibuk banget, banyak kegiatannya masih mau meluangkan waktu untuk berbagi pada adik-adik dan parents di sini tentang dunia hukum. Nah, Pak Sugi, aku mau tanya berikutnya. Tadi Pak Sugiharta kan berkata Pak Sugi itu spesialisasinya adalah di hukum bisnis. Boleh nggak sih Pak ajarin ke kita-kita, karena kita orang awam tuh cuma taunya pakai kuliah hukum jadi lawyer kan gitu ya. Nah, boleh nggak sih cerita hukum bisnis itu apa? Dan memang tuh lininya itu selain hukum bisnis tuh ada apa lagi dan perbedaannya satu sama lain tuh apa aja? Ya, jadi kalau hukum, ya balik lagi sebenarnya adalah masing-masing lawyer itu adalah punya spesialisasi. Biasanya spesialisasi itu ditentukan karena kita minatnya di mana dan karena juga banyaknya kasus yang kita tangani itu adalah di mana. Kebetulan kalau kita, Ci, adalah setiap tahun itu adalah kurang lebih 1.500 perkara lah kita tangani. Dan Wow. relatif semuanya itu adalah masalah bisnis. Dari masalah mengenai pendirian perusahaan, kita mau bikin usaha, itu adalah hukum. Bagaimana kita mendirikan usaha. Begitu didirikan usahanya, kita harus ngurus izinnya. Izinnya itu adalah hukum juga. Begitu izinnya keluar, maka kemudian kita bekerja sama dengan customer kita. Itu juga hukum. Berarti ada hukum perjanjian. Kemudian kita undang investor. Berarti ada hukum juga, yaitu hukum investasi. Bagaimana investor itu bisa datang kepada kita, setor modal, pembagiannya gimana, kalau ada resiko gimana. Kemudian kalau misalnya adalah terjadi di dalam perjalanan kita harus rekrut orang. Begitu rekrut orang, itu juga kita harus bikin perjanjian kerja. Kita harus bikin peraturan perusahaannya. Itu juga adalah masalah hukum. Belum kemudian adalah kita kemudian marketing. Marketing juga kita harus bikin template, SOP, perjanjian dengan customer. Itu juga adalah marketing. Sampai dengan pada akhirnya nanti ketika kita untung ada dividen. Kemudian dividen itu dibagikan kepada para pemegang saham. Itu juga ada perjanjian pemegang saham. Sampai dengan manakala satu kali nanti kemudian ada usaha kita harus ekspansi. Kita harus merger, menggabungkan usaha dengan orang lain. Atau mengambil usaha dengan orang lain untuk kita kembangkan secara bersama-sama. Itu pun hukum. Jadi relatif ini sebenarnya kalau kita belajar hukum, otomatis kita akan menjadi pengusaha. Karena kita ngurusnya adalah bisnis. Nah, jadi hukum itu sebenarnya sangat luas, luar biasa luas. Bahkan sebenarnya kalau kita jadi lawyer, syarat utamanya sebenarnya adalah bukan masalah kita ngapalin undang-undang, tapi masalahnya adalah mau nggak kita love learn apa namanya terus menerus belajar. Karena setiap pekerjaan, setiap perkara yang datang kepada kita itu adalah kita harus belajar lagi sampai dengan otak kita penuh. Wow, saya tuh baru tahu ya. Bahkan kalau kayak di hukum bisnis aja, itu ternyata banyak banget dan hampir semuanya memerlukan jasa legal ya.
dari surat perjanjian, rekrutmen, marketing, dan segala macamnya gitu. Padahal kita cuman kalau orang awam nih Pak Sugi, pasti paling banyak kalau disurvei taunya hukum adalah kalau banyak kita nonton di TV-TV. Ya, Mm-mm. penuntut umum karena dia membunuh, dia selingkuh, mau bercerai, atau saling nuntut pencemaran nama baik. Ternyata enggak ya Pak Sugi ya. Bahkan untuk hukum Enggak. pun itu dalam sekali. Nah, boleh nggak Pak Sugi, selain hukum basis, boleh nggak sih diceritain beberapa beberapa tipe lawyer yang lainnya nih? Jadi kan kalau kita taunya, oh kalau lawyer tuh ada yang kriminal, ada yang perdata dan kawan-kawannya. Dan Mm-mm. apakah itu perlu dan perlu mengambil jurusan kuliah yang berbeda atau sama tapi nanti ada S2 spesialisasinya gitu, Pak Sugi? Ya, ya. Kalau S1-nya semuanya sama. Cuma nanti ketika kuliah di semester-semester terakhir biasanya ada penjurusannya nih. Sukanya penjurusan kemana? Ada hukum bisnis, mata kuliahnya ada mata kuliah pilihan. Kemudian kalau mau penyelesaian sengketa ada mata kuliah pilihan. Kalau misalnya tata usaha negara ada kuliah pilihannya lagi. Tapi kalau lulusannya semuanya sama, S1 hukum. Nah, Oh, tapi ketika ada orang mau jadi advokat, itu nanti ada pendidikan spesialnya lagi. Jadi ada pendidikan spesialnya lagi, kemudian harus dites lagi, kemudian nanti harus apa namanya, harus magang dulu 2 tahun, kemudian harus juga apa menjalani atau berpengalaman di 6 perkara perdata, 3 perkara pidana, baru kemudian bisa disumpah oleh hakim pengadilan tinggi untuk jadi pengacara. Nah, itu adalah pengacara itu adalah baru level pertamanya dalam dalam profesi ini. Ada level berikutnya. Kalau mau level berikutnya, orang yang suka menjadi kurator gitu ya atau pengurus dalam keadilan atau PKPU itu ada sekolahnya lagi. Jadi kita training kita apa mengikuti pendidikannya lagi, ujian lagi, kemudian dites lagi, baru diangkat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tapi orang-orang tertentu sukanya adalah bukan kurator, nggak bidang pilot, sukanya adalah bidang hak atas kekayaan intelektual, pakai paten, merek, kekayaan industri, gitu ya, desain industri. Nah, nanti ada kursusnya lagi, ada programnya lagi, ada ujiannya lagi, nanti disumpah lagi sebagai konsultan hakim. Tapi beberapa orang sukanya adalah misalnya menjadi pajak. Nah, kalau pajak juga sama, pendidikan lagi, ujian lagi, belajar lagi, nanti diangkat jadi konsultan pajak. Ada juga beberapa orang yang sukanya adalah pasar modal. Pasar modal itu kayak Ci Ellen gitu ya, di pasar modal. Atau misalnya pengen jadi notaris, tapi notarisnya khusus pasar modal. Ada pendidikannya lagi, nanti ujian lagi, ada beberapa level bahkan kalau di pasar modal. Nah, jadi spesialisasi juga terjadi kalau di dunia hukum sama seperti misalnya kayak dokter. Dokter eh, eh, dokter harus lulus sarjana kesehatan. Begitu sarjana kesehatan harus mengikuti program lagi sampai dengan dia sarjananya dokternya dokter umum. Nah, kalau setelah dokter umum dia mau ambil spesialisasi jantung, dia harus sekolah lagi. Jadi spesialisasi jantung. Ada lagi spesialisasi gizi, dia sekolah lagi dan lain-lain. Jadi hukum pun sama, hukum pun seperti itu. Jadi kalau Cici tadi tanya, kalau nggak mau jadi lawyer, jadi apa lagi sih? Lawyer deh. Lawyer ada apa aja? Macem. Ada lawyer litigasi. Litigasi itu yang biasanya pengadilan, ke polisi. Ada lawyer corporate, biasanya adalah ngurus-ngurus perjanjian, masalah izin, research, legal opinion. Ada juga misalnya lawyer pajak, sukanya adalah masalah hitung-hitungan, masalah kita minta restitusi pajak ke pengadilan pajak gitu ya. Ada juga yang jadi notaris. Kalau notaris ini sukanya adalah melegalisasi perjanjian. Kemudian jual beli tanah, PPAT. Nah, itu kira-kira adalah gambaran keseluruhan dari profesi-profesi hukum, banyak sekali. Tinggal ini passionnya mau kemana. wah, nggak heran ya Pak Sugito berkata tadi kalau untuk mau menjadi lawyer atau di industri hukum benar-benar harus selalu mau belajar. Karena ternyata tinggal mau beda segmen aja nih harus ambil pelatihan ulang pembelajaran orang. Jadi buat students yang ada di sini yang mau consider ambil hukum, uh, jadi paling nggak harus hobi baca, hobi belajar karena memang banyak sekali untuk sertifikasi-sertifikasinya sebelum kamu bisa praktek. Nah, tapi yang aku menarik nih,
Aku berpikir dan aku yakin banyak para students, parents dan guru BK di sini berpikir kalau mau ngambil hukum tuh harus punya daya hafal yang kuat. Karena kan harus ngafalin pasal-pasal. Tapi tadi Pak Sugi tuh mention gini, yang mau jadi sukses sebagai seorang lawyer itu bukan harus jago hafal, ya kan? Tapi harus kreatif. Apakah artinya kalau misalkan seseorang yang punya memorinya itu tidak baik, daya hafalnya itu rendah, tetap bisa berjuang menjadi seorang lawyer yang handal? Dan apakah artinya bahwa ternyata kreativitas itu kan juga tidak hanya berupa seni ya, tapi ternyata mencari solusi kan juga harus kreatif tuh Pak. Boleh nggak sih dielaborasi nih maksudnya kreatif dalam mencari solusi itu contohnya apa gitu? Saya punya contoh nih, misalnya adalah saya pernah dulu waktu waktu di kuliah ya, Ci. Kita nangani satu perkara di mana ada OB, ya office boy, itu dituduh nyolong proyektor. Proyektor itu kan buat kalau dulu masih proyektor nih, yang apa sih kayak slide, kemudian dikasih lampu, jadi ada bayangan di tembok gitu ya. Mungkin kalau zaman sekarang udah nggak ada nih, tapi katakanlah proyektor gitu ya. Jadi kuliah dia beresin. Kemudian proyektornya hilang dan dia dituduh sebagai pencurinya. Kejadiannya adalah 3 bulan yang lalu. Kejadian 3 bulan yang lalu. Permasalahannya adalah ini OB kemudian punya satu kelemahan secara psikologi, yaitu kejadian yang 5 menit yang lalu itu adalah dia lupa. Jadi dia adalah dia short memory loss gitu ya. Kejadian yang 5 menit lalu udah lupa. Nah, bagaimana kemudian kita secara kreatif harus membuktikan kepada kepolisian bahwa dia itu ada bukan yang nyolong. Dan nggak ada undang-undangnya nih. Undang-undang cuma ngomong barang siapa yang mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain. Itu adalah pencurian. Tapi dalam prakteknya, undang-undang is undang-undang. Yang tertulis adalah tertulis. Tapi tugas seorang lawyer itu sebenarnya adalah menghubungkan apa yang tertulis ke dalam satu realita atau ke dalam satu kenyataan. So kita harus buktikan bahwa OB ini nggak nyolong, maka dengan mencari saksi-saksi. Waktu terakhir dia keluar, siapa nih yang lihat? Dari lihat itu ditelusuri lagi. Kira-kira waktu dia keluar, dia bawa apa? Itu dari sisi kenyataannya. Dari sisi psikologisnya, yuk kita bawa orang ini kepada kedokteran psikiater. Tes, apakah benar bahwa dia itu adalah punya short memory loss? Kalau dia punya short memory loss, bagaimana orang ini kemudian bisa didakwa? Padahal kejadian 5 menit lalu aja nggak bisa. So orang-orang yang kayak gini, apa pantas kemudian dituduhkan dia menyolong sesuatu? Nah, hal-hal yang kayak gitu kemudian adalah harus dari kreativitas pertama, kemudian dari interview, bagaimana kita menggali fakta bahwa ini yang terjadi itu apa, kemudian seni persuasif atau seni komunikasi kita kepada kepolisian misalnya, bagaimana kondisi-kondisi itu kita sampaikan dengan cara yang benar dan dengan cara yang seterang-terangnya kepada pihak kepolisian, supaya polisi juga ngerti. Kan nggak semua orang misalnya adalah bisa menyampaikan sesuatu itu dengan jelas. Padahal kita tahu bahwa dalam ilmu hukum itu kan sebenarnya ilmu bagaimana kita meyakinkan orang. Orang ini bisa jadi polisi, bisa jadi hakim, atau bisa juga pihak lawan kita. Bagaimana kita bisa meyakinkan orang bahwa hal-hal yang dialami oleh klien kita adalah sebenarnya yang benar dan kita nggak salah. Nah, itulah yang namanya kreativitas. Jadi tantangan utama dari seorang advokat itu justru sebenarnya adalah logika dan cari solusi yang paling realistis sesuai dengan kenyataan yang dialami. Itu pun menurut saya adalah nomor 2. Tapi nomor 1-nya sebenarnya adalah jadi lawyer itu nggak perlu pinter, nggak perlu berbakat, nggak perlu rajin, nggak perlu apapun. Cuman kalau ada satu hal ini, maka dia akan menjadi lawyer hebat. Yaitu adalah persisten. Persistennya tekun. Nggak pantang menyerah. Apapun yang terjadi, ulangi lagi sampai bisa. Kadang-kadang saya bilang adalah yang namanya persisten itu kayak anjing sama kucing. Kayak anjing lah. Anjing kalau ketemu kucing, itu selalu dikejar. Tapi dalam banyak perkara, kok saya nggak pernah lihat si anjing itu berhasil tangkap si kucing. Karena kalau begitu di si kucingnya lari, dia bisa lari ke pohon, bisa lari ke pagar, bisa loncat sana, bisa loncat sini. Sedangkan si anjing nggak bisa.
Tapi masalahnya, walaupun si anjing itu gagal mulu nangkep kucing, tapi setiap lihat kucing selalu ngejar juga. Nah, persisten itu sebenarnya seperti itu. Jadi jangan lihat hasilnya. Tapi kalau kita tekun, coba terus, coba terus, coba terus, coba terus, maka akan kelihatan hasilnya. Tapi syarat untuk menjadi persisten ada passionate. Dia harus punya passion dulu. Passionnya benar. Kalau passionnya benar, dia passionate gitu ya, dia persisten melakukan lagi, yang jalaninya itu nggak susah dan nggak berat. Karena dia suka. Kan susah misalnya adalah kita nggak suka lari, tapi disuruh lari lagi. Ya satu saat itu bisa juga sih kita lari. Cuman kalau kita nggak suka lari, disuruh lari terus jadinya beban kan, jadinya penderitaan. Tapi kalau kita suka dengan lawyer, kayak saya misalnya, mungkin saya bisa kerja sampai malam, kerja sampai lembur dan lain-lain. Tapi kalau saya suka jadinya suka main. Jadi pekerjaan itu jadi kayak main kan, Ci. Nah, itulah yang menurut saya adalah passion. Passion itu penting banget. Dan passion itu harus dibentuk ketika keluar dari SMA. Karena dia tahu persis apa yang dia pengen. Nah, somehow apa yang dia pengen itu kadang-kadang juga harus tahu dulu dan mengalami dulu. Oh, baru ini adalah yang gue suka. Ini adalah profesi yang gue pengen ini dari dulu nih. Baru ngejalanin itu gampang. Itu kira-kira Ci. Wah, aku sampai tidak bisa berword-word alias tidak bisa berkata-kata. Ini dalam banget. Berarti dicatat nomor 1 ya. Kalau mau sukses sebagai lawyer harus persisten ngejar, yang dikejar jangan cuma kejar gebetan, tapi kejar passionnya ya. Nah, di situ aku tuh nangkep satu esensi juga nih, Pak Sugi. Ternyata kan katanya gini ya, dari dengar Pak Sugi aja, berarti aku sudah punya mispersepsi yang salah nih akan dunia hukum. Aku pikir, wah kalau anak hukum tuh kan ngafal pasal banyak banget, daya ingatnya harus kuat. Ternyata ini students, parents, and para school counselor harus di-highlight ya. Ternyata kekuatan yang utama bukan daya ingatnya loh buat masuk hukum, tapi daya komunikasi dan analisa serta kreativitas dalam memecahkan masalah. Nah, Pak Sugi, boleh nggak sih cerita sedikit selama ini kalau orang ngelihat industri hukum tuh pasti kan ada yang cerita kan, Pak Sugi, lawyer tuh begini ya, hakim gini ya, jaksa ini ya. Apa saja sih persepsi yang salah tentang para orang-orang yang bekerja di industri hukum dan sebenarnya realitanya seperti apa sih Pak Sugi? Ya, jadi banyak memang adalah asumsi lah dunia hukum adalah gini, misalnya adalah dunia hukum itu kotor, dipenuhi dengan korupsi dan sogok-sogokan gitu ya. Atau dunia hukum itu adalah harus tampangnya lawyer itu yang serem-serem nih, yang suka marah-marah, yang suka berantem gitu ya. Atau misalnya adalah hukum itu nggak perlu pinter, yang penting adalah lu bisa ngotot aja. Lu bisa ngotot apapun ya, lu ngotot aja. Padahal kenyataannya semua dunia berbalik. Dunia berbalik. Kalau sudah tahu dunia hukum itu seperti apa, sebenarnya kunci utama dari hukum itu adalah logika. Jadi kita betul kata Cimonik bahwa kita itu nggak perlu lah ngapalin pasal. Bahkan dengan zaman seperti ini kita bisa ketik di Google bagaimana kalau orang mencuri pasalnya apa. Kita nggak perlu hafal misalnya ada pasal pencurian itu pasal berapa, ancaman hukumannya berapa. Tapi kita cukup tahu bahwa ada pasal itu dan bagaimana secara logika menghubungkannya dengan kenyataan. Unsur-unsurnya ada atau enggak. Kalau kita jadi pembela, kemudian kita bagaimana cara membelanya supaya klien kita itu bisa mempertahankan haknya, gitu ya. Nah, itu adalah apa yang harus dimiliki oleh lawyer. Jadi logika. Jadi nggak perlulah kayak tampangnya serem-serem atau kemudian galak-galak. Bahkan kalau misalnya lawyer tampangnya serem gitu ya, galak-galak mulu. Ya memang bagus sih, cuman ya siap-siap nggak dapat klien karena kliennya takut duluan dong gitu loh. Nah, kemudian adalah Pak kalau misalnya di apa namanya di televisi lawyer kok bisa keras-kerasan kayak gitu dan lain-lain. Well, itu adalah bagian menurut saya bagian dari watak dan performance lah gitu. Kadang-kadang lawyer-lawyer juga suka pengen tampil, begitu tampil di televisi ya beda dengan kenyataannya sebenarnya begitu. Jadi bagian dari performance lah. Kemudian lawyer itu kotor, lawyer itu banyak korupsi dan lain-lain.
kita tidak memungkiri bahwa negara kita itu masih ada hal atau banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi relatively, kalau kita compare misalnya dengan 5 atau 10 tahun yang lalu, luar biasa perkembangan dunia hukum ini. Dunia hukum ini tidak seperti atau tidak sekotor yang 5 atau 10 tahun lagi. Dan sekarang itu kita bergerak dengan pergerakan atau dengan perkembangan yang luar biasa bagus. Banyak anak-anak muda yang sekarang adalah profesinya di dunia hukum, itu adalah punya idealisme yang luar biasa. Dia bertahan, dia nggak mau iming-imingi atau dipengaruhi oleh hal-hal yang kotor seperti itu, dan itu luar biasa. Bahkan kalau menurut saya, kalau Indonesia atau industri hukum ini atau dunia hukum ini pengen secepatnya berubah, ya kita harus isi dengan anak-anak muda yang punya idealisme yang kuat. Karena dengan hanya cara begitu, kita bisa menyingkirkan orang-orang yang kotor seperti itu. Jadi menurut saya luar biasa lah. Luar biasa perkembangannya, dan memang ada asumsi-asumsi dunia hukum yang seperti ini, seperti itu. Tapi kalau dijalani sebenarnya tidak seseram itu, dan pasti akan baik-baik aja. Wah, Pak Sugi, jujur ya, ini tuh saya dengar Pak Sugi ngomong, dan ini kolom chat tuh cukup rame. Ternyata kita semua tuh salah kaprahnya banyak banget tentang dunia hukum. Ini tuh saya sampai kepikir ya, boleh nggak sih kalau ini tuh rekamannya saya share buat semua guru BK yang hadir, supaya guru BK itu bisa puterin rekaman ini tuh ke anak-anak muridnya di dalam pelajaran BK. Nah, itu Bu Syarifah dari Al-Azhar 1 udah mohon-mohon kayak gini, soalnya kayaknya benar-benar ternyata tuh di luar bayangan banget gitu ya kan. Nah, mungkin supaya dapat izin dari Pak Sugi tuh banyak yang taruh tuh di kolom chat rekaman dong gitu ya. Nanti kalau banyak ya siapa tahu dikasih ya. Jadi ini kayak bisa jadi satu sesi nih di pelajaran BK nih, karena benar-benar di luar bayangan banget gitu. Iya, betul betul. Ini ada satu yang baru tahu jadi lawyer ternyata nggak boleh galak. Memang nggak boleh galak. Kalau galak nanti klien lari. Tadi Cimoni juga sebelum sebelum webinar ini dikasih pesan ya, Pak Sugi jangan bercanda-bercanda ya, gitu. Karena biasanya Pak Sugi itu bercanda terus orangnya. Nanti yang ada saya nggak bisa jadi moderator nih, cuma doang. Nah, Pak Sugi, ternyata seorang lawyer yang imut-imut dan tidak galak ini sudah berhasil meraih banyak penghargaan. Bahkan HADS itu di tahun ini aja menjadi top 3 kantor hukum litigasi di Indonesia. Yang kita tahu kan, oh itu kantor hukum harus galak, ternyata ini nggak galak gitu ya. Harus korupsi, ternyata ini tidak. Tapi apa sih rahasia di balik suksesnya Pak Sugi dan membawa HADS ini sampai menjadi sebuah kantor hukum yang selalu meraih banyak penghargaan ini? Ya. Kalau saya boleh ngomong adalah balik lagi dari sekian banyak faktor yang tentu aja mendukung kesuksesan kita. Cuman kalau satu adalah persisten. Persisten aja. Dan persisten itu didukung kalau kita passion. Kalau kita nggak passion, kita cepet bosen, kita cepet capek. Tapi kalau kita passion, kita mau jalanin kayak gimana pun, ya kita jalani. Ibaratnya adalah saya suka main badminton. Secapek apapun kita main badminton, ini ibaratnya kita main. Seru mainnya gitu loh. Nah, hukum juga seperti itu. Kalau memang passionnya jadi lawyer, ya apapun kasusnya, apapun tantangannya kita jalanin aja. Nah, kadang-kadang yang kita suka lupa bahwa yang namanya kita mengejar prestasi dan lain-lain ini karena kita menyamakan mengejar prestasi itu sama seperti mencapai achievement tertentu gitu ya. Jadi atau perlombaan tertentu. Padahal yang namanya bisnis, yang namanya perjalanan hidup dan lain-lain is a journey. Journey itu yang dinikmati itu justru perjalanannya. Bukan masalah mengenai kita akan dapat apa. Kita akan dapat itu adalah hadiah aja. Kita dapat apa? Kita mungkin hari ini kita dapat kantor hukum litigasi terbesar gitu ya, ketiga. Tahun depan mungkin bisa kedua, mungkin ke satu. Tapi ketika kita di puncak karir, kan nggak ada sesuatu yang abadi. Kita bisa aja turun jadi ketiga lagi. Kita bisa turun jadi kelima lagi. Tapi kalau kita patient, kita ikutin, kita nikmatin semuanya, semua prosesnya, pasti sedap, pasti nikmat. Dunia akan menjadi ketawa-ketawa aja dan bercanda-bercanda aja lah. Kayak merek mie instan ya, sedap. Ya, oh iya. jadi promosi. Nah, Pak Sugi. Nah,
Satu hal yang saya mau tanyain, dunia lawyer ini kan dunianya cukup keras ya, setahu saya kalau nggak salah kaprah lagi nih. Apa sih tantangan terbesar yang para lawyer tuh biasanya hadapi nih? Well, berat atau enggak, balik lagi adalah hanya di pikirannya kita. Kalau kita nganggap bahwa itu berat, ya itu berat. Tapi balik lagi, kalau itu passion, ringan. Dan kalaupun itu berat, menyenangkan. Menyenangkan. Semua ilmu, semua tantangan, ini akan menjadi satu tantangan buat kita aja supaya kita tambah pinter, kita supaya tambah bijaksana, kita supaya lebih kreatif, kita bisa membantu semakin banyak masyarakat lagi. Dulu waktu saya kerja di LBH, risol, ya risol itu kan gorengan. Gorengan yang paling enak di dunia itu adalah ketika risol itu diberikan oleh orang yang nggak punya uang. Jadi ketika kita bantu masyarakat, waktu itu adalah apa namanya, ada anaknya yang meninggal gitu ya, di gara-gara ada satu kasus malpraktek di Bandung. Ternyata orangnya nggak mampu, kita hanya dibayar oleh dia masak sendiri risol, dia masak sendiri gorengan. Itu adalah ketika kita terima dan kita makan, itu adalah gorengan yang paling enak. Karena dibayarnya adalah bukan dengan uang, tapi dengan keringat dan bukan keringat ya, tapi dengan hati yang mau ngasih dengan segala keterbatasan dia. Itu adalah makanan yang paling nikmat kita makan seumur hidupnya kita. Jadi jangan bayangkan misalnya lawyer itu cita-citanya jadi kaya. Enggak, cita-cita kaya itu adalah bonus. Karena perjalanan yang kita lewati, karena persistennya kita, karena kerja kerasnya kita, ini bonus lah. Tapi kenikmatan terbesar jadi lawyer adalah kalau kita bisa jalani itu dengan passion. Karena passion itu balik lagi adalah ini journey gitu ya. Jadi ini perjalanan. Kalau kita passion, maka semua apapun yang kita dapatkan, mau itu berat, mau itu ringan, mau itu sedih, mau itu senang, kita jalani dengan nikmat. Wah, aku sampai terharu biru nih Pak Sugi. Kayaknya memang cocok juga ya. Tadi kan passionnya dua ya, hukum dan psikologi, ya kan ya? Emang kayak dari tadi juga kita ngerasa kayak dikasih siraman-siraman rohani gitu ya sama Suki. Sayang zaman dulu itu jurusan tuh masih sangat terkotak-kotakan. Coba kalau Pak Sugi itu masuk di era zaman sekarang, buat anak-anak yang mau kayak Pak Sugi dulu, dulu ya, suka hukum, suka psikologi kan dulu Pak Sugi harus milih nih salah satu. Zaman sekarang ada loh jurusan yang menggabungkan hukum dan psikologi. Kalian bisa ambil namanya forensic psychology atau kriminologi. Itu bisa tuh gitu untuk diambil karena ingat zaman sekarang jurusan tuh banyak, ada lebih dari 2.500. Jadi yang menikah ini nggak cuma manusia loh, jurusan juga bisa. Jadi buat teman-teman students yang tertarik yang senasib kayak Pak Sugi yang suka hukum dan psikologi boleh mempertimbangkan langsung ambil spesialisasinya forensic psychology atau kriminologi. Nah, satu pertanyaan terakhir nih buat Pak Sugi ya sebelum kita masuk sesi Q&A dari peserta. Jadi tadi kita udah lihat ya banyak banget salah kaprah gitu ya. Nah boleh nggak Pak menurut Pak Sugi nih dengan program job shadowing di mana ada anak-anak SMA atau mahasiswa yang akan masuk dan ngikutin gitu ya kegiatan di HADS tuh selama 3 hari. Itu kira-kira apa aja sih yang akan dilakukan dan juga apakah ini bisa membantu anak-anak terhindar dari salah kaprah, salah pengetahuan tentang dunia ini. Bahkan di sekolah ini beberapa guru BK tuh udah WhatsApp ke saya. Ya ampun Bu Monik, saya kan guru BK ya, harusnya saya tuh jadi yang paling punya wawasan tentang berbagai industri. Ternyata saya aja masih salah loh tentang hukum, pengetahuan saya nggak nyampe di sana gitu ya kan. Ini banyak yang terkaget-kaget nih gitu kan ya Pak Sugi ya. Nah kira-kira apakah program job shadowing ini akan membantu dan kira-kira mau ngapain aja sih? Ya, sangat, kalau membantu sangat membantu ya, terutama kalau pengalaman saya adalah gini, banyak teman-teman saya yang nggak seberuntung saya karena tahu cita-cita saya itu dari kecil itu apa gitu. Kalau saya sejak lulus SMA saya tahu pengen jadi lawyer, sehingga semua step yang kita jalani itu adalah tahu tujuannya adalah karena saya pengen jadi lawyer. Mungkin itu sebabnya dulu saya hampir nggak naik kelas di SMA bertahun-tahun. Kemudian begitu kuliah, karena saya tahu passionnya saya jalani, saya jadi lulusan terbaik. Saya dari kuliah, kemudian ikut LBH, bantu masyarakat gitu ya. Kemudian setelah kuliah, kemudian adalah saya jadi lulusan terbaik, saya kerja di berbagai kantor hukum. Sampai dengan sekarang saya punya kantor hukum sendiri dan sekarang menjadi kantor hukum litigasi terbesar salah satu
kantor litigasi terbesar di Indonesia yang nggak pernah kita bayangkan dulu, bahkan ketika kita lulus kuliah. Dan kalau saya ditanya cita-citanya, apa kuncinya apa, memang persisten. Tapi persisten tanpa didukung dengan passion, is percuma. Jadi sebenarnya adalah job shadowing itu dulu bahkan waktu zamannya saya nggak dikenal tuh job shadowing apa. Tapi kalau sekarang sebenarnya ada program job shadowing itu sangat berguna bagi orang-orang yang belum tahu sebenarnya passionnya itu apa. Dan kalau tahu pun katakanlah passionnya apa, dia bisa coba dulu. Kira-kira kalau saya ikut benar-benar jadi lawyer, kemudian cocok nggak ya dengan jiwanya saya? Karena kalau dia cocok dengan jiwanya, kemungkinan berhasil dan suksesnya itu adalah besar. Karena dia persisten, dia passionate, dan karena passion itu dia bisa mencapai yang namanya persisten. Betul, Jadi apa dong yang akan dilakukan dalam job shadowing ini kalau di kantor kita? Saya peserta ini akan diikutkan sama persis seperti lawyer. Jadi artinya adalah dia akan diikut sertakan dalam penanganan perkara. Ya, bukan penanganan perkara dalam arti adalah yang sebenarnya, tapi dia akan belajar bedah perkara, bagaimana melihat satu perkara itu dari sisi hukum, bagaimana kita merencanakan strategi hukum, bagaimana melakukan diskusi hukum dengan benar, bagaimana melakukan riset hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan tidak cukup itu, bagaimana penelusuran hukum, bagaimana menghubungkan peraturan itu ke dalam satu perkara yang kita tangani. Sampai dengan anak itu kemudian adalah sampai ikut ke pengadilan, menyaksikan pengadilan secara langsung itu seperti apa, dan mengalami sini deg-degannya kalau di pengadilan itu kayak gimana sih? Karena kalau yang belum pernah ke pengadilan, ya biasanya kan pasti deg-degan lah. Kalau di TV kayak gini, hakim kok marah-marah terus, kenyataannya bener nggak marah-marah terus? Dan kalau hakim marah-marah terus, apa yang harus kita lakukan? Gitu kira-kira, Ci. Oke, boleh dong yuk kita putar nih satu video dari Pak Sugiharta untuk yang mau tahu lebih lanjut nih tentang si job shadowing nih. Banyak orang yang berpikir ternyata kalau kuliah di bidang hukum dan jadi pengacara nanti enak hidupnya bisa bling-bling. Apa iya sebling-bling itu? Nah gimana kalau kalian bisa langsung di-mentor sama salah satu sahabat saya yang merupakan pakarnya di bidang hukum supaya dapat gambaran yang lebih tepat nih. Saya Sugiharta Gunawan dari HADES Partnership. Kami adalah kantor hukum profesional yang bergerak di pelayanan jasa hukum korporasi dan litigasi profesional. 99% klien kami adalah perusahaan nasional dan juga multinasional dengan kebutuhan jasa hukum yang sangat beragam. Di tahun 2023 ini kami dianugerahi sebagai kantor hukum litigasi terbesar versi hukum online peringkat ketiga. Kami mengundang adik-adik sekalian untuk mengikuti program job shadowing yang diselenggarakan oleh Tes Bakat Indonesia. Di program ini kalian akan terlibat secara langsung dalam penanganan perkara seperti bedah perkara, diskusi hukum, pembuatan strategi hukum, bahkan sampai menghadiri persidangan secara langsung juga. Nah, pengalaman ini tentu saja akan menjadi pengalaman yang sangat berharga buat adik-adik semua, terutama untuk menjadi modal utama dalam menentukan jurusan di universitas favorit kalian dan juga untuk mencapai cita-cita kalian. Untuk kalian yang mau tahu sebenarnya apa sih kegiatan advokat profesional, ayo ikut programnya. Untuk informasi lebih lanjut, boleh klik link di atas. Wah, jadi itu seru banget ya. Kapan lagi murid-murid SMA atau mahasiswa bisa keluar masuk ruang persidangan ya, bisa bedah perkara, bisa ke kantor polisi, kayaknya ya pasti kan diusir biasanya ya. Jadi ini kesempatan langka banget nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, boleh yuk kita semua sama-sama on cam buat kita ambil foto session dulu. Oke, Alice bisa kan ya? Oke, saya akan mulai ambil gambarnya untuk teman-teman, Bapak Ibu semua, boleh ya untuk menyalakan videonya sebentar. Oke, saya tunggu ya untuk halaman pertama nih masih pada menyalakan video. Sebentar. Oke. Sebentar. Oke, untuk halaman pertama saya mulai screenshot ya. 1, 2, 3. Halaman kedua saya screenshot. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak. Oke. Nah, yuk
aku mulai bacain ya beberapa pertanyaan yang udah masuk nih. Nah, yang pertama adalah sebentar tadi kok. Nah, Pak Sugi, kalau lulusan hukum internasional, gimana peluang kerjanya? Bisa bekerja sebagai apa sih? Banyak banget. Kalau suka internasional, bahkan sekarang gini, di kuliah-kuliah, kalau suka hukum internasional, ada yang namanya moot court internasional. Moot court internasional itu adalah perlombaan antar negara. Jadi kita bikin simulasi bagaimana kita bersidang secara internasional gitu ya, dan diperlombakan di antar negara. Jadi pertama adalah round nasional dulu, yang nasional nanti dilombakan dengan luar negeri. Dan ini adalah sudah ada di seluruh, mungkin hampir seluruh universitas kali. Nah, tapi peluang kerjanya adalah luar biasa banyak. Bisa jadi diplomat. Diplomat pun butuh hukum. Tidak hanya hubungan internasional aja, tapi butuh hukum. Kemudian kalau jadi lawyer, lawyer ada lawyer internasional loh. Transaksi internasional di Indonesia itu luar biasa banyak. Jadi cross border transaction, transaksi-transaksi yang melibatkan antar negara. Bagaimana coba misalnya kita melakukan transaksi antar negara yang punya sistem hukumnya masing-masing. Indonesia punya sistem hukumnya. Kita kerjasama dengan China. China punya sistem hukumnya. Lalu kemudian kalau kita berperkara, kira-kira pengadilannya pengadilan mana? Itu aja satu pertanyaan. Lalu kalau pengadilannya adalah pengadilan A misalnya, bagaimana pengadilan A bisa menyelesaikan perkara? Pakai hukum apa? Hukum Indonesia kah? Hukum China kah? Atau misalnya adalah kalau kita pilihnya arbitrase. Lalu arbitrase itu apa? Arbitrasenya di mana? Bisa nggak misalnya adalah kita Indonesia, kemudian lawan kita adalah China, tapi arbitrasenya di Singapura. Kan nggak ada hubungannya Singapura. Tapi bisa atau enggak? Kan kita pengen yang netral. Lalu bagaimana arbiter Singapura itu bisa menyelesaikan masalahnya? Padahal dia nggak tahu hukum Indonesia dan hukum China. Jadi itu adalah tantangan-tantangan yang sangat besar dan peluang kerja untuk orang-orang yang suka dengan hukum internasional luar biasa banyak, luar biasa banyak. Wow. Jadi ini ya udah terjawab ya. Saya aja baru tahu loh jurusan hukum tuh bisa jadi diplomat. Karena kalau anak-anak mau jadi diplomat biasa saya sarankannya ambil jurusan hubungan internasional. Seperti itu. Nah, Pak Sugi, ini ada yang DM ke saya nih. Jadi dibilang ini, ini tadi Pak Sugi kan berkata bahwa di dunia hukum ini banyak dan luas banget ya. Tadi udah disebutin ada hakim, ada jaksa, ada advokat, ada lawyer, ada notaris. Kira-kira dari semua bidang itu katanya mana sih yang sebenarnya paling menjanjikan dalam hal uang gitu? Ya, kalau menurut saya adalah semua sama, Cik. Semua sama. Sama seperti misalnya adalah dokter, ada yang kaya nggak? Ada, banyak. Cuman ada yang nggak kaya atau nggak? Banyak juga. Lawyer banyak nggak yang kaya? Banyak. Yang nggak kaya banyak nggak? Banyak juga gitu. Jadi intinya sebenarnya adalah sama kok. Semua bidang itu sama. Sama-sama menjadikan kesuksesan. Tinggal bagaimana kita suka atau tidak suka menjalani. Itu aja yang paling penting. Kalau suka kita jalaninnya, apapun yang terjadi, apapun perjalanannya, kita nikmatin dengan enak dan nyaman. Oke, berarti sebenarnya semua peluangnya sama ya. Tapi kalau saya yakin Pak Sugi Harta ini adalah lawyer yang kaya. Kelihatan dari namanya aja Sugi Harta, yang artinya banyak harta bukan Pak? Iya, betul. Nah, ada pertanyaan lagi nih Pak ya. Izin bertanya, apakah ada rekomendasi buku yang bisa dibaca atau hal yang bisa dilakukan pelajar SMA sebagai langkah pertama untuk mendalami ilmu hukum? Jadi kalau mau belajar masalah hukum ya saya untuk SMA ya biasanya ini juga dibaca oleh mahasiswa kuliah 1 ya, kuliah semester 1 di universitas. Namanya pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum. Jadi itu rangkuman bagaimana kita bisa mendapatkan gambaran hukum Indonesia tuh kayak gimana sih? Itu yang namanya bukunya pengantar ilmu hukum. Karangannya relatif banyak. Cuman judulnya atau keywordnya namanya pengantar ilmu hukum. Di sana akan belajar bagaimana kita melihat gambaran besar hukum di Indonesia itu apa aja sih. Kita akan lihat ternyata hukum itu ranahnya banyak banget. Ada yang ngatur misalnya antara individu dengan individu, namanya adalah hukum privat. Tapi ada yang ngatur antara individu dengan publik, dengan orang-orang banyak. Itu namanya adalah hukum publik.
Tapi ada juga yang ngatur masalah hubungan antara manusia dengan pemerintah. Pemerintah juga harus ada yang ngatur dong. Namanya hukum tata negara gitu ya. Di dalam hukum tata negara nanti banyak lagi. Ada yang hukum acara tata usaha negara. Hukum tata ruang, bagaimana negara itu mengatur ruang-ruang tertentu. Ini buat bisnis, ini kemudian buat sekolah, ini buat perumahan, dan lain-lain. Ternyata ada aturannya juga. Hukum perizinan, bagaimana pemerintah kemudian mengatur secara umum izin-izinnya itu seperti apa lagi. Dan lain-lain. Jadi itu pasti akan mendapatkan gambaran umum mengenai hukum di Indonesia. I see, I see. Nah, jadi itu ya, boleh cari bukunya Panduan Hukum Indonesia itu ya. Pengantar hukum Indonesia. Pengantar Hukum Indonesia, boleh diketik tuh di kolom chat ya. Nah, Pak Sugi ada yang mau tanya nih. Pak Sugi mau tanya nih, tugas seorang lawyer kurator itu apa aja sih? Sampai ada pengacara yang dijuluki pengacara 1M katanya. Berarti fee-nya itu 1M gitu ya. Gitu. Itu apa aja sih Pak yang dilakukan sampai dapat 1M gitu kan? Nah, jadi kalau pengacara itu kunci utamanya adalah menyelesaikan masalah. Setiap masalah apapun itu, jadi kan sebenarnya adalah di dunia ini semua hal itu berbau hukum atau semua itu berhubungan dengan hukum. Dari sejak kita lahir sampai dengan kita mati. Kita lahir ada akte kelahiran itu hukum. Sampai dengan mati itu ada yang namanya bahkan setelah kematian ada yang namanya surat kematian itu hukum. Bahkan setelah kita mati ada yang namanya hukum waris. Bagaimana aset kita dibagikan kepada ahli waris kita. Itu juga hukum. Jadi sebenarnya hukum itu adalah telah terlibat sejak bahkan kita belum lahir nih sampai dengan kita mati. Itu adalah hukum semua tuh. Jadi kalau tadi misalnya ada pengacara 1M, kenapa ya? Ya mungkin karena fee-nya udah besar, kemudian perkaranya juga yang ditangani adalah besar, itu kemudian mendapatkan bayar yang besar. Nah kalau kurator gimana? Kalau kurator itu adalah untuk perusahaan-perusahaan yang dipilotkan. Perusahaan-perusahaan yang sudah kemudian adalah nggak bisa bayar utangnya, kemudian kata pengadilan niaga, lu pilot aja, akibat dari kepilotan itu seluruh asetnya itu dijual, kemudian dibagikan kepada seluruh kreditur. Kreditur itu adalah orang-orang yang punya piutang, orang-orang yang punya tagihan. Dibagi ini. Nah, karena saya yang ngebagi, karena saya yang ditunjuk oleh pengadilan untuk membantu pemberesan itu, saya dapat fee. Nah, fee-nya itu biasanya adalah dari persentase aset yang terjual. Makanya kalau asetnya banyak, kemudian saya fee-nya juga banyak dong. Karena sifatnya adalah persentase. Tapi menurut saya adalah jangan lihat itunya. Jangan lihat itunya. Jangan lihat nilainya. Karena nilai itu adalah hanya bonus aja lah. Nanti dalam perjalanannya kita. Kalau ditanya pernah nggak, misalnya adalah saya dapat fee 1 miliar. Bahkan lebih pun sering. Cuman jangan lihat itunya. Karena itu adalah bonus. Lihat jernih-nya. Lihat jernih. Orang ada yang bilang gini, Pak, ada pembicara loh. 1 jam dia berbicara. Itu adalah dia dapat bayaran 1M. 1 jam itu 1M. Jawabannya ada benar atau enggak? Benar. Tapi kan orang nggak pernah tahu. Untuk menjadi pembicara yang 1 jam 1M, dia harus melewati berbagai macam perjalanan hidup. Yang mungkin dulu dia jadi pembicara sama sekali nggak dibayar. Ini kan sebenarnya membayar achievement itu dicapai dengan journey yang telah dia lakukan sebelumnya. Nah, lawyer juga sama. Yang penting ada journey. Kalau journey-nya kita lalui dengan passionate gitu ya, maka satu saat lagi jangankan 1M, lebih pun bakalan sering. Wow, menarik, menarik, menarik. Ini Pak Sugi ini memang lawyer yang sangat luar biasa ya. Biasanya tuh kalau orang tuh selalu yang dijual jadi lawyer itu banyak uangnya dan kawan-kawannya. Tapi dari tadi tuh saya menangkap kalau Pak Sugi itu selalu menitik beratkan pada uang itu hanya bonus, hanya hadiah. Yang penting mau nolong orang. Aduh, kebayang nggak sih kalau misalkan anak-anak yang ikut job shadowing di Pak Sugi, aduh kayaknya tuh nggak cuma dapat ilmu, ya nggak cuma dapat ilmu tapi juga pasti dapat ini ya, dapat wejangan-wejangan yang meluruskan motivasi dan mindsetnya nih. Karena kalau motivasinya cuma uang doang, aduh itu kayaknya ini ya semu ya Pak Sugi ya, itu bonus ya. Nah, Bonus.
Dari Romo Teguh mau bertanya nih. Nah, tuh kayak Bu Syarifah ya, BK-nya Al-Azhar 1. Bilang apa? Anak-anak tertarik jadi lawyer karena uangnya. Bu, boleh diundang Pak Sugi untuk jadi pembicara kalau lagi karir day ya, Bu. Untuk ngomong di depan eh, para parents maupun para para ininya students-nya gitu ya. Kan kapan tuh karir day, Bu? Di Al-Azhar 1, Bu, ya kan? Tapi pastikan dulu, nanti Pak Sugi bilang dulu mau ngundang saya, ya udah sekolahnya suruh tanda tangan kontrak dulu. Pakai saya ya kan sebagai law firm-nya gitu ya. Karena aku juga tahu nih banyak banget orang tua itu yang selalu bilangnya kamu jadi pengacara aja karena uangnya banyak. Biarkan orang tua ini juga terbuka nih Bu Syarifah untuk pemahaman-pemahaman akan dunia hukum gitu ya. Nah, di sini ada yang tanya lagi nih dari Romo Teguh. Romo Teguh mau nanya gitu, universitas mana ya di luar negeri yang memiliki jurusan hukum paling berkualitas? Kriteria apa aja yang dimiliki sebuah kampus yang memiliki jurusan hukum? Nah, setahu-taunya aku, kalau di luar negeri untuk jurusan hukum, setahu aku masih 3 besarnya adalah Harvard, Oxford, sama Cambridge nih. 3 besarnya ya untuk hukum. Tapi mungkin Pak Sugi ada pandangan yang beda. Dan kalau mau jadi lawyer, Pak, setahu saya kan lebih baik sekolahnya di Indonesia karena hukumnya berbeda dengan luar negeri. Karena kalau di luar negeri kuliahnya nanti kena penyetaraan lagi. Benar nggak sih Pak Sugi? Bener banget, bener banget. Jadi kalau misalnya adalah saya pengen jadi cita-citanya advokat gitu ya, memang syaratnya adalah S1-nya harus Indonesia. Jadi kalau sekolahnya di luar negeri, pengen jadi advokat, ya harus S1-nya di Indonesia. Tapi kan nggak harus sebuah profesi itu advokat dong, ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya balik lagi, profesi hukum itu adalah banyak banget. Dan sebenarnya kalau kita belajar hukum, sebenarnya kita belajar everything. Belajar everything karena semuanya berbau dengan hukum. Nah, oleh karena itu nggak ada salahnya kalau misalnya adalah memilih Harvard gitu, Oxford gitu ya, is okay. Tapi kalau memang benar-benar pengen sesuai dengan hukumnya legal sistemnya Indonesia, rata-rata adalah Belanda. Belanda itu adalah masih karena kan hukumnya kita diturunkan dari Belanda. Jadi ketika kita belajar di Belanda, rata-rata sistem hukumnya akan sama lah, nggak jauh-jauh berbeda Belanda biasanya. Tapi kalau misalnya mau belajar hukum bisnis, hukum transaksi internasional, nah tepat kalau Oxford gitu ya, Harvard itu ada bagus banget. Tapi nanti bisa diterapkan di Indonesia atau harus penyetaraan lagi Pak Sugi? Bisa diterapkan di Indonesia karena prinsip hukum itu sebenarnya adalah general principle secara umum. Secara umum hukum itu adalah masalah logika kok, masalah prinsipal. Bagaimana misalnya kalau kita melakukan transaksi harus punya itikat baik. Tapi itikat baik kan harus diukur. Nah, ukurannya apa gitu loh. Nah, biasanya itu adalah prinsip-prinsip yang berlaku secara umum. Oke. Jadi Berarti kecuali balik lagi ya, kalau mau menjalankan profesi advokat harus S1 Indonesia. Jadi lebih baik kalau memang mau berkecimpung di dunia hukum, ambillah S1 di Indonesia, baru nanti S2-nya yang ke luar negeri gitu ya. Dan negara yang paling mirip dengan Indonesia bisa Belanda, karena kita dijajah kelamaan sama Belanda. Sampai hukumnya mirip ya, kan 300 tahun lebih dijajah Belanda. Ya. Bukan hanya itu, Ci. Sebenarnya kitab undang-undang hukum perdatanya kita, itu masih undang-undang zaman Belanda. Nggak pernah berubah sampai sekarang. Oh gitu. Kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku sekarang itu juga hukum masih zaman Belanda punya, nggak pernah berubah. Baru sekarang ini direncanakan untuk berubah, tapi belum. Oh, direncanakan untuk berubah ya, tapi belum ya. Nah, Pak, nih ada pertanyaan yang menarik banget. Saya tertarik jadi lawyer, tapi kalau udah usia 40 telat nggak tuh, Pak? Oh, jangan salah. Ada salah satu menteri hukum dan hak asasi manusia zaman dulu itu jadi lawyernya itu di usia 40-an dan sukses memiliki kantor hukum yang salah satu yang paling besar. Jadi nggak ada kata terlambat, Pak. Yang penting enjoy. Enjoy aja namanya hidup ya perjalanan kan. Enjoy aja, sepanjang enjoy kita nikmat jalanin. Oh, harus S1 dulu atau langsung S2 tuh, Pak? Kalau umurnya udah tua, udah 40 kan? Kalau mau jadi lawyer harus S1. Kalau mau jadi lawyer S1. Cuman kalau atau notaris juga harus S1 terus sekolah lagi penotariatan. Tapi kalau misalnya adalah suka dunia hukum, kan nggak harus jadi lawyer, nggak harus jadi notaris. Jadi lawyer itu bisa ditempatkan dimanapun. Jadi
passionate kita, minat kita itu bisa kalau suka hukum justru bisa berlaku dimanapun. Bahkan misalnya adalah jadi RT atau jadi RW itu pun butuh hukum. Bagaimana kita menyelesaikan problem-problem di masyarakat kan? Oke, berarti sebenarnya nggak ada kata terlambat nih. Kalau saya langsung ngerasa Nggak ada Fania, kata terlambat. Pak Sugi itu memang benar-benar hidupnya full of passion ya Pak ya. Gitu. Jadi kita Betul. satu frekuensi banget nih, happy banget bisa ngobrol sama Pak Sugi hari ini. Nah, Pak Sugi ini ada pertanyaan yang cukup lucu juga. Jadi dia bilang gini, Pak, kalau misalkan ada seseorang yang bekerja di law firm lah ya, atau seorang lawyer, tapi nggak bisa menyelesaikan masalah kliennya. Nah, jika iya, dampaknya bagi lawyer itu apakah dipecat atau seperti apa nih Pak? Intinya apa konsekuensi? Jadi ini mungkin pertanyaannya seperti dari seorang murid ya. Dia tuh bertanya mungkin dia tuh jadi mulai mempertimbangkan, aduh namanya kalau saya jadi lawyer pegang klien, terus masalahnya nggak selesai, nanti saya kehilangan pekerjaan nggak ya? Atau seperti apa nih Pak? Apakah sesadis itu? Karena kan kalau kita lihat tadi ya, lawyer kayaknya galak-galak gitu kan. Ya, it's all about journey. Journey itu artinya adalah ya kadang-kadang ketika kita karena kemampuannya kita masih sedikit, jam terbang kita masih sedikit, kasus-kasus yang mestinya bisa terselesaikan jadi nggak terselesaikan, it's okay. Jalanin aja dengan nikmat. Karena benar atau salah itu adalah masalah waktu kok. Kali ini kita salah, ke depan karena kita belajar dari kesalahan kita jadi tahu yang benarnya yang mana. Jadi it's okay. Salah itu nggak apa-apa. Orang kita manusia kok pasti punya salah. Yang penting adalah lifelong journey, lifelong learning gitu ya. Jadi kita belajar terus-menerus. Satu saat kita pasti jadi pinter kok. Asal passionate, asal persisten, tekun terus-menerus. Jadi jangan takut salah. Salah itu ya biasa aja. Kita manusia. Termasuk adalah jangan takut dimarahin. Kalau marah, kalau salah dimarahin ya nggak apa-apa, terima aja. Apa sih rasanya? Dimarahin tuh apa rasanya? Emang jadi lebam gitu? Emang jadi patah tulang? Enggak. Jadi itu adalah perjalanan hidup, ya nikmatin aja. Nah, kuncinya adalah nikmatin. Cuman kalau dalam kantor hukum gitu kayak kita gitu ya, orang-orang tentu saja ada bimbingan dan ada pendidikan, ada diskusi. Orang-orang misalnya lawyer-lawyer yang nggak bisa nih menyelesaikan perkara tertentu, itu gunanya adalah penyusunan strategi dan diskusi. Karena otaknya kita terbatas. Cuman kalau otak kita dikumpulkan menjadi 10 orang, maka otak kita menjadi besar. Otak yang besar itu akan menghasilkan satu solusi yang lebih kreatif dan lebih solutif juga. Gitu. Jadi itu kuncinya sebenarnya adalah kalau di kantor kita, satu perkara tidak pernah mungkin dihandle oleh satu orang atau satu lawyer. Semua kita kerjasama. Supaya semua perkaranya bisa terselesaikan dengan baik, share knowledge-nya menjadi menjadi tersebar, dan teamwork-nya itu adalah baik. Wow, nice ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, cuman ditanya, Pak, katanya dulu kuliahnya di mana? Terus kalau pendidikan lawyer atau notaris itu total berapa tahun sih? Kalau kuliahnya tadi ya di Universitas Katolik Parahyangan untuk S1, S2-nya di Universitas Indonesia. Kemudian kalau notaris berapa lama? Kalau S1 kan rata-rata sekitar 3-4 tahun ya. Tapi kalau notaris itu harus kuliah lagi sekitar 2 tahun kalau nggak salah. Setelah itu kemudian baru bisa penempatan, nanti di penempatannya di mana, baru kemudian dilantik dulu jadi notaris, baru kemudian ada penempatan lah di daerah-daerah tertentu gitu. Wah, thank you so much. Saya waktunya udah habis, tapi jangan khawatir, Bapak Ibu. Setelah ini Pak Sugi masih loh mau meluangkan waktunya di ruangan konsultasi. Nah, jadi di sini ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Bagi yang masih mau tanya-tanya sama Pak Sugiharta, bisa langsung ketik di kolom chat konsul. Nanti kita akan pindahkan kamu ke breakout room bersama Pak Sugiharta nih untuk konsultasi lebih lanjut. Untuk yang mau tahu tentang produk-produk Tes Bakat Indonesia, bisa ketik di kolom chat TBI supaya kita juga bisa pindahin kamu ke ketemu sama customer care-nya kami untuk dijelaskan produk-produk kita apa aja. Nah, bagi yang mau minta rekamannya, sesi rekaman ini, maka boleh ya isi feedback. Jadi kita akan kirimkan link feedback. Di sana bisa diisi
biodatanya sehingga kita bisa kirimin juga nih rekaman dari hasil hari ini gitu. Pak Sugi, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab. Banyak beberapa guru BK tuh yang tadi heboh banget yang minta, boleh nggak kalau ini saya siarin di pelajaran BK saya buat murid-murid saya. Nah, kira-kira boleh nggak tuh Pak Sugi tuh? Boleh dong, boleh dong. Boleh Wah, banget, boleh banget. boleh banget, itu udah pasti tuh teman-teman BK yang dari tadi udah nanyain, ini rekamannya boleh nggak ya saya kasih lihat murid-murid saya gitu ya kan. Pasti seneng banget. Nanti kita akan proses dulu selama diisi ya feedback formnya. Nah, Pak Sugi, boleh dong kasih kata-kata penutup terakhir untuk anak-anak yang memang tertarik untuk masuk dunia hukum, apa yang pesan-pesannya nih untuk mereka nih Pak Sugi? Baik, pesan-pesannya gini. Sebenarnya semua ilmu di dunia itu kan sejauh yang saya tahu, Cimonik ya, ilmu di dunia ini adalah cuma dua. Satu adalah ilmu hukum, yang kedua ilmu lain-lain, gitu ya. Jadi kalau kalau mau bergerak di bidang hukum itu sangat baik, tapi tolong pastikan dulu apakah kita punya passion di bidang itu. Karena relatively itu hukum itu adalah menyentuh semua lapisan atau semua hal yang berhubungan dengan manusia. Tapi somehow karena menyentuh semua hal yang berhubungan dengan manusia, kadang-kadang kita jadi yang bergerak di bidang profesi hukum itu adalah menjadi tukang sampahnya masalah orang. Jadi kalau kita nggak pengen banget misalnya ada bergerak di dunia hukum, itu akan berat ngejalaninnya. Oleh karena itu, kalau misalnya ada yang bergerak gitu ya, pengen suka hukum, saya suka banget menyelesaikan masalah. Saya suka banget misalnya adalah mencari solusi yang realistis bagi orang-orang di sekitar saya. Pantes jadi hukum atau pantes bergerak di bidang hukum, tapi jangan sampai salah passion. Karena kalau salah passion, kalian menghabiskan misalnya adalah saya pokok ambil kuliah hukum. Tapi di tengah jalan ternyata itu bukan cita-cita saya, itu bukan passion saya. Sayang waktunya. Kalau kita harus balik lagi, kemudian harus mencari lagi cita-cita yang lain, cabut dari kuliah atau ngejalanin tidak dengan sepenuh hati, itu sayang banget. Karena waktu kita kan terbatas, usia kita juga terbatas. Jadi pastikan kalau mau jalanin hukum, itu adalah harus benar-benar sesuai dengan passionnya anak tersebut. Dan salah satunya adalah dengan lihat dulu aja deh, kalau mau jadi advokat, jalanin dulu. Kalau jadi advokat 3 hari aja, cocok atau enggak. Baru kemudian adalah bisa memutuskan kuliah mana yang dia pengen tuju. Itu kira-kira, Ci. Oh, ternyata saya baru tahu loh. Ini sampai Bu Monica dari IPK Toma bilang ternyata kerjaan hukum mirip sama guru BK. Jadi tong sampahnya orang-orang gitu ya. Oke, so acara sudah selesai. Terima kasih banyak. Bagi yang masih mau ketemu sama Pak Sugi buat tanya-tanya, ketik di kolom chat konsul, maka akan dipindahkan ke ruang konsultasi. Bagi yang mau tanya-tanya tentang job shadowing, team mentoring, ataupun tes minat bakat, tuliskan TBI akan dipindahkan ke ruangan tes bakat